Selamat pagi. Sesuai dengan kinerja kepala sekolah pada PMM, hari ini saya akan memandu diskusi kita dalam penerapan observasi kinerja guru secara terbuka, realistis, dan relevan dengan peningkatan kinerja. Yang pertama, tujuan. Tujuan dari kegiatan ini, yang pertama, memahami pentingnya observasi kinerja guru sebagai alat ukur untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua, menetapkan harapan yang realistis dan terukur dalam proses observasi. Dan yang ketiga, mengidentifikasi cara untuk menyajikan umpan balik yang konstruktif dan mendukung pertumbuhan profesional. Itu tujuan daripada kegiatan kita. Yang berikut, mengapa observasi kinerja guru penting bagi pengembangan profesional? Yang pertama, memberikan umpan balik langsung. Yang kedua, identifikasi kekuatan dan area pengembangan. Yang ketiga, mendorong refleksi profesional. Yang keempat, meningkatkan akuntabilitas. Yang kelima, memfasilitasi pertukaran pengalaman. Dan yang terakhir, menyediakan data objektif untuk pengembangan profesional. Berikut, bagaimana observasi dapat membantu kita memahami kekuatan dan area pengembangan dalam pengajaran kita. Yang pertama, dengan cara pengamatan langsung. Yang kedua, dengan cara identifikasi keberhasilan dan poin positif. Yang ketiga, dengan cara pengamatan terhadap reaksi siswa. Yang keempat, dengan cara identifikasi area perbaikan. Yang kelima, dengan cara refleksi dan analisis. Dan yang terakhir, dengan cara perbandingan dengan standar atau kriteria. Berikut, apa harapan kita dalam proses observasi ini? Yang pertama, menentukan dan kolaborasi. Keterbukaan dan kolaborasi. Yang kedua, pemahaman yang mendalam. Yang ketiga, umpan balik yang konstruktif. Yang kelima, pengembangan profesional. Yang keenam, peningkatan kinerja. Berikut, melibatkan guru. Dan yang terakhir, kepercayaan dan dukungan. Berikut, bagaimana kita dapat menetapkan harapan yang realistis dan terukur bagi para guru. 1. Berkaitan dengan standar dan tujuan pengajaran. Yang kedua, dipersiapkan secara bersama-sama. Dan yang ketiga, spesifik dan jelas. Yang keempat, berdasarkan data dan bukti. Yang kelima, sesuai dengan kondisi dan konteks. Dan yang terakhir, berfokus pada perbaikan yang dapat dikontrol.
observasi formatif. Yang berikut dukungan lanjutan. Yang kelima, yang berikut kolaborasi dan refleksi, dan yang terakhir evaluasi dan penyesuaian. Apa yang dapat dilakukan setelah observasi untuk mendukung pengembangan profesional guru? Yang pertama, pemberian umpan balik. Yang berikut perencanaan tindakan pengembangan. Yang berikut sesi coaching atau monitoring. Yang berikut pelatihan tambahan. Yang berikut dukungan kolaboratif. Yang berikut penentuan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Dan yang terakhir pengakuan atau apresiasi. Langkah-langkah yang dapat diambil untuk memberikan umpan balik yang konstruktif. Fokus pada yang pertama, fokus pada pengamatan objektif. Yang kedua, menjelaskan dengan spesifik. Yang ketiga, mendorong refleksi. Yang keempat, memberikan umpan balik positif dan pembinaan. Yang kelima, mengidentifikasi area perbaikan. Yang keenam, memberi saran solusi atau strategi. Yang ketujuh, memberikan dukungan dan rasa percaya diri. Dan yang terakhir, menjadikan umpan balik sebagai kesempatan untuk pertumbuhan. Yang pertama, membuka pikiran dan hati. Yang berikut, menerima dengan rasa syukur. Yang berikut, mendengarkan dengan saksama. Yang berikut, jangan ambil secara pribadi. Yang berikut, tetap tenang dan terbuka. Yang berikut, minta klarifikasi atau elaborasi. Yang berikut, refleksikan dan evaluasi. Berikut, membuat rencana tindakan. Dan yang terakhir, bekerja sama dengan mentor atau kolaborator. Mengapa keterlibatan guru dalam proses observasi itu sangat penting? Yang pertama, pemahaman yang lebih baik. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan. Yang ketiga, meningkatkan keterbukaan dan transparansi. Yang keempat, mendorong pertumbuhan profesional. Yang kelima, membangun hubungan yang kuat. Yang keenam, memberikan konteks yang lebih kaya. Dan yang terakhir, meningkatkan penerimaan terhadap umpan balik. Berikut, bagaimana kita dapat memastikan bahwa guru-guru merasa memiliki dan terlibat dalam proses ini. Yang pertama, komunikasi yang terbuka dan jelas. Yang kedua, berpartisipasi aktif. Yang ketiga, konsultasi dan kolaboratif. Yang keempat,
memberikan keterlibatan dalam umpan balik. Yang berikut dukungan dan dampak yang positif. Yang berikut transparansi dan kepercayaan, dan yang terakhir kepemilikan atas hasil dan rencana tindakan. Yang berikut rencana untuk dukungan lanjutan dan pengembangan profesional. Yang pertama, sesi coaching atau monitoring. Yang kedua, mengatur sesi coaching atau monitoring reguler antara guru dan mentor atau koordinator pengembangan staf. Yang berikut, fokus pada pembahasan strategi pengajaran yang efektif dan identifikasi area pengembangan yang perlu ditingkatkan. Yang berikut, memberikan dukungan dan bimbingan individual kepada guru untuk membantu mereka mengimplementasikan perubahan dan mencapai tujuan pengembangan. Yang kedua, pelatihan tambahan dan workshop. Menyediakan pelatihan tambahan atau workshop yang berfokus pada keterampilan atau strategi tertentu yang relevan dengan kebutuhan pengembangan guru. Yang kedua, menghadirkan guru dalam acara pelatihan eksternal atau mengundang pemateri ahli untuk memberikan pelatihan di sekolah. Dan yang ketiga, memberikan kesempatan bagi guru untuk berbagi dan berkolaborasi dengan rekan-rekan mereka dalam teks pembelajaran kolaboratif.